Eee, udah difoto belum ya? Tahu ini ada 50 orang berarti masih sekitar berapa orang lagi? Harusnya enam puluh Risma ya? Risma ada 4 orang belum hadir. Oke, saya mulai ya, saya mulai untuk share screen, kita mulai saja share screen ya, oke. Sebentar, sorry saya belum buka. Sudah terlihat share screen saya? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Sudah cukup besar? Sudah, Bu. Sudah, Bu, cukup. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai kekuatan geser yang kita lakukan dengan menggunakan FRP itu, kita bisa lakukan pada elemen struktur balok maupun elemen struktur kolom, ya. Ingat ya, kita nggak memerlukan perkuatan geser untuk plat, karena plat sendiri saat kita mendesain beton bertulang aja nggak memerlukan tulangan geser, karena dia kapasitas kita akan fokus ke dia karena nanti perkuatan sendiri adalah confinement atau perkuatan yang dililit elemen struktur kita. Di sini sekarang kita fokus kepada geser menjadi lentur karena sekali lagi kita jelaskan bahwa keruntuhan atau proses atau mekanisme keruntuhan daripada geser itu paling kritis ya. Paling kritis dan nah, dengan adanya FRP, perkuatan FRP, kalaulah nanti suatu saat dia setelah diperkuat tidak ada keruntuhan lagi, dia keruntuhannya cenderung ke arah lentur, tidak ke arah geser lagi. Itu maksudnya di sini. Artinya keruntuhannya nanti. Nah, akan lebih besar daripada VU, artinya kapasitas si penampang yang kita sudah perkuat nanti, itu kita harapkan dia lebih besar
daripada gaya geser aturan ACI tentang FRP yang kemarin kita sudah uh, share di ya. Jadi dengan kata lain, kalau kita bicara nanti proses kerentuhan yaitu dari geser kerentur, atau di sini juga dikatakan bahwa kita apa memperkuat bal tersebut, duktilitas tersebut atau bertahannya suatu dia tangannya regangan longitudinal daripada si elemen strukturnya dalam hal ini balok. Kursor saya. Di rumah saya oke. Ini yang biru di blok biru ini adalah tempat di mana kejadian dan kita pada dia lebih rendah. Dan semakin banyak lapisan FRP-nya, maka dia semakin kaku. Kalau kita lihat ya bahwa beban maksimum yang dicapai untuk yang tidak menggunakan FRP dia paling rendah. Ya, dan ini makin kita semakin kecil kemarin ya, semakin pendek karena dia semakin getas akhirnya kalau dilentur. Tapi kalau pada perkuatan atau unstrengthening itu kira-kira oke. Itu nah, adapun bawah dasar pada balok ya di bagian bawah di mana ya ada tiga yang biasanya kita lakukan. Pertama adalah strip ya, strip biasanya kita desain ya. Ini nanti jaraknya sendiri ini istilah strip. Kalau ini continue ini semua pada umumnya adalah kita letakkan pada dua sisi daripada si baloknya. Jadi kalau saya punya baloknya seperti ini, ada di sini. Nah, FRP-nya ada di sini.
Ini kita bilang perkuatan FRP pada dua sisi. Jadi secara memanjang ya ke sana ya, memanjang ke sana, oke? Ya. Nah, jadi pada dua sisinya dan tegak lurus, artinya transversal sumbu daripada elemen baloknya. Jadi berbeda ya sama command lentur ya. Nah, jadi yang ini strip, kayak ya enggak, karena di situ dominannya lentur. Jadi sebaiknya terpoint ke tumpuan. Namun demikian pada kenyataannya di lapangan orang biasanya isi penuh gitu ya. Ya istilahnya mubazir aja sih ya. Owner karena FRP kan mahal ya. Tapi kenyataannya seperti itu. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini incline atau miring. Dia arahnya malah ke sini. Keruntuhan geser itu akan kejadiannya adalah begini. Nih, keruntuhan geser tuh ke sini, miringnya. Mendistribusikan bebannya ke seperti ini. Artinya kalau begini artinya retaknya juga pecahnya ke sini. Makanya untuk menahan keretakan kemiringan sini, maka kita pakai FRP-nya adalah kalau kita pakainya incline, miring adalahnya ke arah ke sini. Jadi arahnya tegak lurus dari sebelum kita satu lagi, sebentar ya, satu lagi mungkin di slide selanjutnya ada namanya fully nah gini, tempelan pada sisi vertikal di saya gambarkan ini two sides bonded, jadi hanya dua sisinya aja pada permukaan baloknya. Namun demikian banyak kenyataan di lapangan mereka nggak samping juga sekalian bawahnya, jadi sekalian sama lentur ya sebetulnya. Namun mereka lakukan ya pelaksana aja kali ya. Jadi kebanyakan ini sama ini. Nih. Dan ada satu yang sulit sekali kalau kita mau fully pitching ya, sehingga kita bisa masuk ke dalam. Tapi makanya ini biasanya tidak dilakukan fully wrap ini. Walaupun kenyataannya fully wrap ini bekerjanya sangat baik. Nah, kolom jadi untuk balok jarang. Mungkin bisa dilakukan di jembatan, namun itu juga nggak sulit ya, karena harus apa, artinya kalau bisa dilakukan kan pas di tumpuan yang ada ya, orang-orang tertentu lah yang melakukannya kali ya, tapi jarang dilakukan. Oke. Nah, sekarang kita berbicara sama halnya ada lepasnya lapisan FRP yang sudah kita lekatkan pada permukaan, kebanyakan adalah, ada jadi gini, si FRP-nya kita begitu kuatnya melekat
pada permukaan beton. Sehingga saat dia ada kalanya saat si permukaan beton sama antara agregat sama paspa betonnya, jadi bagian dari sekitar. Dan yang ketiga, tapi ini jarang sekali terjadi, adalah, putusnya atau robeknya lapisan FRP. Jadi yang dan di interlock ini dia artinya kan di sini adanya kehilangan kapasitas. Jadi kalau ini terjadi berarti Fitch juga berkurang. Oke. Yang agregat interlocknya lepas, loss itu kebawa oleh lapisan FRP. Nah, proses keruntuhan tadi betul-betul sebetulnya salah satunya udah runtuhannya itu adalah tergantung dari efektif regangan efektif yang pertama dia bekerja, maka regangan efektif daripada FRP yang kita tempel itu dia kalau kita masangnya completely wrap member yang tadi saya katakan jarang digunakan ya. Jadi dia betul-betul ke atas gitu lah ya. Nah, tapi kalau yang untuk U-wrap ya atau yang U-wrap atau yang hanya 2 sisinya saja, ini regangan efektif daripada FRP itu sebesar ini. Artinya QV kali regangan ultimate-nya, di mana perkalian ini tidak boleh lebih besar daripada 0,004. Besar ini, tapi kalau regangan FRP ultimate sudah kita dapatkan di brosur seperti nanti ada persamaan di bawah ini. Oke, ini dia untuk mencari QV ya. Nah, di sini kita ada 2 alternatif, ada 2 persamaan, satuannya aja yang berbeda, kita ambil satuannya SI. Jadi kita ambil yang ini adalah dia kayak panjang, nanti KV-nya itu harus lebih kecil atau sama dengan 0,75. Sekali lagi ini kita ketahui K1, K2 dan LE-nya ya. Kita masukkan ya dari tinggi daripada FRP yang kita pasang di secara transversal itu. Oke. Kita lihat nanti di sini nanti di gambar akan lebih jelas apa itu DFV
dan DF. Nah, ini adalah EE. LE ini adalah dikatakan aktif panjang ikatan yang aktif atau LE ya. Ini kita menggunakan SI yang ini. Nah, di sini LE adalah ini angkanya ya. Lalu M ini adalah jumlah lapisan, TF adalah tebal lapisan yang kita gunakan, dan EF adalah modulus elastisitas daripada FRP. Oke, jadi dengan demikian kita sudah bisa menghitung LE. Selanjutnya kita akan ya. Nah, ini tadi yang saya katakan ya, jadi kalau DEF itu ada di sini. Jadi dia kadang-kadang dia cuma segini, nggak sampai atas ya. Nah, sedangkan untuk UREP, sedangkan yang to side adalah ini, seperti ini. Oke, rumus-rumusnya. Oke, sebentar. Yang tadi saya, nah, di EV ini ya, ada orang yang langsung masang sampai ke atas sini, sampai sini. Itu tergantung kalian ya. Tapi biasanya kenapa orang bikin di sini? Karena kalau udah sampai ujung sini itu neken nempelin FRP-nya agak sulit. Jadi biasanya mereka lebih bawah sedikit lah ya, karena di sini biasanya ada tekukan. Oke. Ini adalah SF tadi, jarak antara pada FRP-nya. Oke. Ini kalau kita incline, kita lupakan aja incline ya. Karena pada kenyataannya ini agak sulit ya pelaksanaan di lapangan, kemiringan begini, makanya orang biasanya menggunakannya kalau nggak yang ini, yang continuous. Oke. Nah, namun demikian, rumus umumnya adalah tetap kita pakai rumus ini, di mana kita tahu sinus alfa dan kosinus alfa tuh kalau ini 90 derajat, ini adalah angkanya 1. Oke. Ini gaya geser yang bisa ditahan oleh FRP, yaitu luas penampang FRP, nanti yang kita dapatkan luas penampang WF-nya. Ini adalah AVF. Dan ini ada 90%, 90 derajat, dan ini adalah jarak ini. Ketinggiannya dari atas sampai ke titik berat daripada tulangan. Dan ini SF-nya. Oke. Nah, ini adalah dengan cara fully wrap yang kita bilang agak sulit dilakukan dan jarang orang lakukan. Dan yang bonded tuh yang tadi kita itu yang cuma sisinya aja atau U-wrap ya. Udah jelas kalau bonded ini dia regangannya tuh tinggi banget ya. Nah, sekarang yang umum adalah yang ini. Oke, jadi artinya di sini terlihat ya bahwa dia semakin banyak jumlah atau ini NTF EF ini adalah jadi tegangan ya ke sini, ini di sini regangannya, maka dia semakin besar tegangan terjadi, malah strain-nya itu semakin kecil. Oke. Nah, ini kalau kita lihat efek daripada wrapping, kalau kita lihat dari berapa sih gaya geser yang diterima oleh FRP. Jadi kalau tadi fully wrap itu dia horizontal langsung ya ke sini ya. Oke, kalau ini dia dari 0 sama-sama dari 0, hanya tetap kapasitas gesernya jauh lebih tinggi. Fully wrap dan dia sifatnya linear, sedangkan kalau bonded dia sifatnya non-linear ya atau parabolik. Tahu, kalau saat kalian pendesain beton bertulang, kalian tahu kan siapa aja sih yang menerima geser, yaitu beton, yaitu VC. Lalu kalau ternyata gaya geser yang bekerja lebih besar daripada kapasitas geser yang dimiliki oleh beton, VC, maka kita perlukan tulangan, yaitu
yang kita sebut dengan VS. Jadi VS itu adalah besarnya gaya geser yang ditahan oleh, steel atau sengkang. Namun demikian, kalau kenyataannya adalah beton, VC, udah gitu sengkang, VS, dijumlahkan juga belum mampu menahan gaya geser yang bekerja, maka itu yang kita lakukan sekarang, kita perkuat dengan FRP. Namanya adalah VF, oke? Di mana ketiga ini, kapasitas ini kita kalikan dengan faktor reduksinya adalah jadi Vn, di mana nanti PVN dia harus lebih besar daripada gaya ultimate yang bekerja. Oke. Dan di sini dikatakan pada ACI bahwa faktor reduksi di sini adalah 0,85. Ini yang di lapangan kita tahu bahwa ACI itu, peraturan ACI itu dia lebih moderat, dia lebih berani, artinya faktor reduksi dia sedikit, faktor keamanan dia sedikit. Dan ingat Indonesia beri bedanya itu ya, dengan kata lain kalau waktu dulu aja lagi Amerika misalnya gesernya 0,85, kita geser kita, masih 0,65-an. Please faktor reduksinya kamu perkecil ya, supaya memberikan angka keamanan. Karena kalau tugas selanjutnya hari ini, karena kita pure menggunakan ACI, ya kamu ikutin ACI ini aja. Yang tadi saya mengingatkan kalau nanti kerja di lapangan, selama kita belum ada SNI, tetap istilah saya engineering judgment kamu harus jalan, bahwa kamu harus menambahkan, faktor, keamanannya. Oke? Nah di sini untuk kapasitas geser yang diterima oleh FRP, ada faktor reduksi lagi namanya atau phase splice ini yang 2 sisi adalah 0,85. Kita ikuti ini aja untuk tugas, oke? Nah, ini tadi untuk menghitung jarak antara, dari as ke as daripada, FRP yang tadi dipotong-potong, dipilah-pilah dari vertikal ya. Dia bilang WF, apa itu WF? WF itu adalah lebar daripada FRP-nya ditambah D/4. D/4 kita tahu adalah tinggi efektif. Seperti biasa, kamu tahu tinggi efektif yaitu H total balok dikurangi